Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mahmudan Sadik. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin atau manajer di organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah. Banyak hal yang dihadapi oleh para pemimpin atau manajer di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di unit instansinya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin atau para manajer. Salah satu di antaranya adalah seringkali para pemimpin atau para manajer menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan kinerja individu, karyawan, atau pegawai di unit instansinya. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya dalam sebuah sesi pelatihan kepemimpinan, baik itu pelatihan kepemimpinan untuk aparatur sipil negara atau PNS dalam jabatan pengawas, dalam jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Ada pertanyaan yang sering disampaikan, bagaimana kami selaku pemimpin di dalam organisasi meningkatkan kinerja karyawan atau kinerja pegawai di unit instansi kami. Kami menghadapi kendala-kendala, menghadapi tantangan ketika target-target kinerja atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan atau pegawai tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan apa yang dimaksud dengan coaching. Diperlukan coaching kepada karyawan, kepada pegawai agar kinerja pegawai tersebut meningkat. Dengan meningkatnya kinerja pegawai akan berdampak kepada meningkatnya kinerja tim. Dengan meningkatnya kinerja tim akan berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi. Hari ini kita akan membahas topik tersebut. Kita akan sampaikan bagaimana 5 tips di dalam melakukan coaching agar mampu meningkatkan kinerja pegawai atau kinerja individu di unit instansi Bapak Ibu masing-masing selaku pemimpin. Yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai pemimpin diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan, terhadap apa yang dibutuhkan oleh pegawai di instansi Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai pemimpin harus memberikan perhatian kepada karyawan kita. Kita memberikan perhatian kepada apa yang dibutuhkan. Kita memberikan perhatian apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pegawai kita, oleh karyawan kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Kita mengetahui kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, atau kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan atau masing-masing pegawai di instansi kita. Dengan demikian, kita tahu apa yang akan kita lakukan terhadap pegawai atau karyawan kita. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, langkah yang kedua atau tips yang kedua, Bapak Ibu selaku pemimpin, selaku manajer di unit instansi memberikan waktu kepada pegawai untuk melakukan proses dialog, proses diskusi, sehingga pegawai atau karyawan tersebut merasa dilibatkan di dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Seringkali Bapak Ibu karyawan atau pegawai, seorang pegawai menghadapi
kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus meluangkan waktu. Bisa kapan saja, tidak perlu harus dalam rapat-rapat formal, ya. Tapi bisa kapan saja Bapak Ibu meluangkan waktu untuk berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan pegawai tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan selaku coach, Bapak Ibu sebagai pemimpin atau manajer yang akan berperan sebagai coach, diharapkan mempunyai kemampuan untuk bertanya, untuk melakukan diskusi dengan bertanya terhadap apa yang dihadapi atau permasalahan-permasalahan apa, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pegawai tersebut di dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kemampuan bertanya ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu diharapkan dapat bertanya, kemudian memberikan menganalisis pertanyaan tersebut, ya, kemudian memberikan umpan balik. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Sebagai pemimpin atau sebagai manajer di unit instansi Bapak Ibu diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh karyawan atau pegawai di tempat Bapak Ibu bekerja. Dengan demikian, karyawan tersebut merasa menjadi bagian dari sebuah proses di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bapak Ibu diharapkan mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, menganalisis apa yang disampaikan, memberikan umpan balik, merefleksikan apa yang disampaikan oleh karyawan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh karyawan Bapak Ibu. Hal ini penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena coaching itu tidak langsung memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan, kendala-kendala, permasalahan-permasalahan dihadapi oleh seorang karyawan. Kita sebagai coach tidak langsung memberikan solusi, tetapi kita bertanya, kemudian kita mendengarkan, kemudian kita menganalisis, dan kemudian kita memberikan umpan balik dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan di dalam melakukan sebuah proses diskusi atau dialog, mempunyai data, mempunyai hal-hal yang penting untuk didiskusikan, sehingga bisa diketahui target-target apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, kinerja apa yang sudah dicapai, dan kinerja mana yang belum dicapai, itu seharusnya dipersiapkan sebelum dalam sebuah proses dialog. Ketika Bapak Ibu mendapatkan atau mempunyai data-data terkait dengan gap performance atau gap kinerja, mana yang sudah dicapai, mana yang belum, maka itu akan sangat membantu Bapak Ibu di dalam melakukan proses dialog atau proses diskusi dengan seorang coach. Misalnya Bapak Ibu bisa bertanya, bagaimana dengan target-target pekerjaan yang sudah ditetapkan? Bagaimana pencapaiannya? Bagaimana progres pencapaiannya? Maka Bapak Ibu diharapkan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu, proses coaching itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Bapak Ibu diharapkan mampu sebagai pemimpin mampu untuk melakukan proses coaching dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Maka kita harus melakukan proses dialog dengan situasi yang membuat seorang coach itu senang. Ini yang penting Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga di dalam proses sebuah coaching atau sebuah dialog tersebut, akhirnya seorang coach akan menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi, menjadi tantangan yang dihadapi kepada seorang coach, dan seorang coach bisa memberikan umpan balik terhadap apa yang dihadapi oleh seorang coach.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, proses coaching itu membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai pemimpin atau sebagai seorang manajer diharapkan memiliki kesabaran di dalam melakukan proses coaching. Proses coaching itu ibarat sebuah olahraga lari, itu adalah lari maraton, bukan lari sprint atau lari jarak pendek. Proses coaching membutuhkan waktu yang lama, terus-menerus dan intens. Dialog tidak cukup dilakukan hanya satu kali, tapi harus dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali. Dalam kesempatan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan memiliki kesabaran, sehingga proses coaching itu berlangsung dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang lama. Bukan tujuan-tujuan jangka pendek, hasil-hasil jangka pendek yang membuat seorang coach itu akhirnya merasa bahwa proses coaching tidak mencapai tujuan jangka menengah ataupun jangka panjang yang diinginkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, 5 tips ini sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang manajer diharapkan Bapak Ibu dapat melaksanakan proses coaching dengan baik. Proses coaching dilakukan dengan cara yang menyenangkan sehingga semua karyawan, semua pegawai terlibat dalam proses coaching tersebut. Demikian Bapak Ibu 5 tips yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan tips coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Saya Mahmudan Sadiq.